Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Muafiq Rahmatullah dari kelas 10-12 absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi geografi yang telah saya pelajari di semester 2 ini. Pada materi semester 2, saya akan membahas yang pertama, yaitu materi fenomena geosfer yang terdiri dari litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Pertama-tama kita mulai dari litosfer. Litosfer adalah lapisan paling luar dan keras dari bumi. Tebalnya itu sekitar 50-100 km. Litosfer terdiri dari batuan dan lempeng-lempeng tektonik yang terus bergerak. Gerakan ini bisa bikin permukaan bumi berubah, kayak terbentuknya gunung, lembah, gempa, dan lain-lain. Litosfer ini terdiri atas dua lapisan utama, yaitu lapisan sial dan juga lapisan simak. Nah, untuk lapisan sial adalah lapisan paling atas dari lapisan simak. Umumnya menyusun benua atau daratan. Lapisan sial tersusun dari batuan granit. Nah, yang kedua ada lapisan simak. Letaknya di bawah lapisan sial, umumnya menyusun dasar laut atau samudra. Tersusun dari batuan basalt. Lapisan simak itu lebih padat daripada lapisan sial. Nah, selanjutnya ada jenis batuan penyusun litosfer. Yang pertama yaitu batuan beku, terbentuk dari magma yang membeku. Contohnya yaitu seperti granit dan basalt. Yang kedua ada batuan sedimen yang terbentuk dari hasil pengendapan material pelapukan atau erosi. Contohnya yaitu seperti batu pasir dan batu kapur. Yang ketiga ada batuan metamorf, yaitu batuan yang berubah karena suhu dan tekanan tinggi. Contohnya yaitu marmer dari batu kapur atau sabak dari batu lempung. Selanjutnya ada tenaga geologi. Tenaga geologi adalah tenaga yang mempengaruhi bentuk permukaan bumi. Nah, tenaga geologi dibagi menjadi dua, yaitu tenaga endogen dan juga tenaga eksogen. Tenaga endogen itu berasal dari dalam bumi. Nah, sifatnya itu membentuk atau membangun permukaan bumi. Nah, tenaga endogen itu melibatkan aktivitas tektonisme, vulkanisme, dan juga seisme. Tektonisme adalah pergerakan lempeng bumi yang menyebabkan permukaan bumi berubah bentuk dan juga lokasi. Contohnya itu seperti patahan dan lipatan. Nah, yang kedua ada vulkanisme, yaitu aktivitas magma yang naik ke permukaan bumi. Contohnya itu adalah letusan gunung berapi dan juga aliran lava. Nah, terakhir ada seisme, yaitu getaran bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng atau letusan gunung. Nah, contohnya yaitu seperti gempa tektonik dan juga gempa vulkanik. Lalu yang kedua adalah tenaga eksogen. Tenaga eksogen berasal dari luar bumi. Sifatnya itu merusak atau mengubah bentuk yang sudah ada. Nah, proses tenaga eksogen itu meliputi satu, pelapukan, yaitu proses hancurnya batuan karena cuaca, makhluk hidup, atau reaksi kimia. Yang kedua ada erosi, yaitu pengikisan batuan atau tanah oleh air, angin, atau es. Yang ketiga ada sedimentasi, yaitu penumpukan material hasil erosi di suatu tempat. Yang keempat ada mass wasting, yaitu perpindahan batuan atau tanah karena gaya gravitasi. Contohnya yaitu tanah longsor. Selanjutnya ada atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi dan ikut berputar bersama bumi. Nah, lapisan ini terdiri dari berbagai gas dan jadi pelindung utama bumi dari bahaya luar, kayak misalkan radiasi sinar matahari, meteor, dan suhu ekstrim. Nah, untuk fungsi atmosfer ini yang pertama yaitu melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang berbahaya. Yang kedua yaitu menjaga suhu bumi agar tetap stabil, jadi tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin. Nah, yang ketiga menjadi tempat terjadinya cuaca dan iklim. Yang keempat, menyediakan oksigen buat makhluk hidup. Nah, yang kelima yaitu menghambat jatuhnya meteor. Jatuhnya meteor kecil karena terbakar saat masuk atmosfer. Nah, lalu ada lapisan atmosfer dari yang paling bawah ke paling atas. Nah, yang pertama ada troposfer. Troposfer adalah lapisan tempat hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Nah, troposfer itu tempat terjadinya cuaca seperti hujan, angin, badai, awan, dan lain-lain. Suhunya itu makin ke atas makin dingin, dan juga ketinggiannya itu mencapai kurang lebih 12 km. Nah, yang kedua ada stratosfer, yaitu tempat lapisan ozon berada yang melindungi bumi dari sinar UV. Pesawat biasanya terbang lewat sini. Nah,
di stratosfer itu suhunya makin ke atas itu makin hangat. Nah, ketinggian stratosfer itu mencapai 12 sampai 50 km. 3. Mesosfer, yaitu lapisan yang membakar meteor sebelum sampai ke bumi. Nah, ini lapisan paling dingin, ketinggiannya itu mencapai 50 sampai 80 km. Yang keempat yaitu termosfer, yaitu tempat ionosfer, lapisan yang bisa memantulkan gelombang radio. Di sini banyak satelit dan juga aurora yang muncul. Nah, suhu termosfer itu sangat tinggi. Nah, untuk ketinggian termosfer itu mencapai 80 sampai 700 km. Yang kelima adalah eksosfer, lapisan paling luar, udah hampir tidak ada udara di sini. Eksosfer itu tempat satelit buatan mengorbit. Ketinggiannya itu mencapai 700 km ke atas sampai ke luar angkasa. Selanjutnya ada cuaca dan iklim. Nah, cuaca itu adalah kondisi udara di wilayah kecil dan dalam waktu yang singkat. Contohnya itu hari ini cerah, sorenya hujan. Sementara iklim itu adalah rata-rata cuaca dalam waktu yang lama dan wilayahnya yang luas. Contohnya itu iklim tropis. Nah, setelah itu ada awan. Awan adalah kumpulan uap air yang mengembun di atas atmosfer. Nah, bentuk dasar awan itu yaitu ada cirrus, cumulus, dan stratus. Cirrus adalah awan yang paling tinggi dan stratus adalah awan yang paling rendah. Nah, yang terakhir adalah hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air dan seluruh bentuk air yang ada di bumi. Di hidrosfer ini terdapat siklus hidrologi yang tahapannya yaitu ada evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, infiltrasi, dan juga perkolasi. Sekian dari materi geografi semester 2 yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Brian Muhafiq Rahmatullah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.